Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan melakukan presentasi yang mendapatkan tema yang berjudul panggilan sebagai etika. Kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Hilya Alaina Yahya dengan NIM 215051015. Dan yang kedua adalah Fitri Alfafa dengan NIM 21505101016. Dan yang tiga adalah Adela Septiani Putri dengan NIM 21505101017. Dan yang terakhir atau yang keempat, Reva Erli Luciana Pratama dengan NIM 2150505101018. Oke, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Hilya. Kepada Mbak Hilya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Alaina Yahya, NIM 21505101015. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan Pancasila sebagai etika. Etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan perilaku manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang tingkah laku yang benar. Dengan kata lain, etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Yang kedua, hak dan tanggung jawab kita. Yang ketiga, bahasa benar dan salah. Yang keempat, keputusan moral, apa yang baik dan buruk. Konsep etika berasal dari agama, filosofi, dan budaya. Mereka menanamkan perdebatan tentang topik seperti aborsi, hak asasi manusia, dan perilaku profesional. Pengertian etika menurut para ahli, yang pertama adalah Sugata Purwakaja. Menurut beliau, etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, serta pijakan kepada suatu tindakan manusia. Yang kedua ada Haji Ahmad Mustafa. Menurut beliau, etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap suatu perilaku yang baik dan yang buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia. Perkenalkan, nama saya Adelia Septiani Putri, NIM 017, akan menjelaskan materi selanjutnya. Apakah pengertian dari nilai, norma, dan moral? Nilai. Secara etimologis, nilai berasal dari kata value Inggris dan berasal dari bahasa Latin value yang berarti kuat, baik, dan berharga. Secara sederhana, nilai adalah sesuatu yang berharga baik menurut standar logika, baik jelek, estetik, baik bagus buruk, etika, adil tidak adil, agama, haram dan halal, dan hukum sah atau absah. Serta menjadi acuan atau sistem keyakinan dari diri maupun kehidupan. Nilai merupakan masalah yang penting dibahas oleh filsafat aksiologi. Menurut Louis Oakland, mengartikan psikologi menjadi ilmu penyelidik hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dan sudut pandang filsafat. Suatu yang dikatakan mempunyai nilai apabila ia bermanfaat dalam kacamata manusia dan memberi penilaian. Norma. Norma dalam bahasa Arab disebut kaidah atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah pedoman. Setiap norma mengandung perintah atau mengandung larangan untuk melakukan hal yang diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang untuk membentuknya. Pada sisi masyarakat, lembaga itu merupakan kebiasaan-kebiasaan atau moral atau sopan santun dan norma kesusilaan dan norma agama atau kepercayaan. Lembaga itu adalah Tuhan. Sedangkan lembaga yang untuk norma hukum adalah lembaga yang berwenang untuk membentuk hukum itu. Di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya. Moral adalah hasil penilaian tentang baik buruk seseorang suatu masyarakat. Penilaian di sini berarti suatu tindakan terhadap seseorang atau masyarakat. Di dalam etika juga ada yang namanya aliran-aliran besar. Aliran-aliran besar etika yaitu yang pertama, etika keutamaan atau kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu
artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, nalar, percaya diri, penugasan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ugari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi. Akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak adil. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teologis meliputi eudaimonisme, hedonisme, dan juga utilitarianisme. Lalu yang terakhir yaitu etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bersambungan dengan kewajiban yang seharusnya kebenaran moral kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Sekian penjelasan mengenai Pancasila sebagai etika. Di sini kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab dengan membuka 5 penanya atau 5 pertanyaan bagi penanya. Terima kasih. Baik, dari presentasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6 mengenai Pancasila sebagai etika, di sini terdapat teman-teman yang bertanya. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan etika teologis dan apa contohnya. Etika teologis sendiri yaitu mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dan untuk contohnya yaitu seorang anak mencuri untuk membeli obat ibunya yang sedang sakit. Contoh tersebut dalam perspektif etika teologis dipandang sebagai tindakan yang baik karena tujuannya baik yaitu untuk membelikan obat ibunya yang sedang sakit. Tetapi jika ia mencuri untuk membeli narkoba atau keperluan yang tidak mulia, maka tindakan itu dinilai sebagai kejahatan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa menjalani etika dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan sebagian orang ada yang belum menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan berikan contohnya. Yaitu dengan cara yakin menjadi diri sendiri tanpa terhasut pergaulan oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Etika sangat penting perannya, karena dengan etika sebagai pedoman tingkah laku individu. Untuk contohnya sendiri yaitu etika ketika bersama dengan orang yang lebih tua, seperti bersikap hormat, sopan, dan santun. Dan juga etika kepada orang yang berbeda agama yaitu saling menghargai dan saling toleransi. Lalu etika dalam berpakaian yaitu sopan sesuai dengan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Alena Niaya, NIM 21505100015, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Halimatus Sa'diyah, NIM 21505100013. Pertanyaannya, jelaskan sudut pandang kalian Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life bangsa Indonesia. Juga disusun untuk memberikan tuntunan kepada warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku.
Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Septiana Putri, NIM 017. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rima. Pertanyaannya, bagaimana perwujudan Pancasila jika dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai etika? Jawabannya, perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai etika adalah Pancasila menyajikan nilai berbagai landasan etika dalam kehidupan. Berbagai contoh memulai nilai keutuhan bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai antar umat beragama. Oke, saya Adil Fitri Alfafa dengan NIM 016 akan menjawab pertanyaan dari Nunung Laina Mawarda dengan NIM 07 dengan pertanyaan jelaskan pengertian dari eudaimonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Oke, yang pertama langsung saja, pengertian dari hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Dan yang kedua, utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah eudaimonisme, berarti aliran filsafat etika yang menafsirkan tujuan manusia sehingga tercapainya kebahagiaan yang paripurna akibat mekarnya segala potensi manusia. Baik, saya Adil Fitri Alfafa dengan NIM 016 akan menjelaskan kesimpulan dari Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Alena Niaya, NIM 2150510015. Kesimpulan dari Pancasila sebagai etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur kehidupan perilaku masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Septiana Putri, NIM 017. Akan menjelaskan kesimpulan saya untuk materi ini. Kesimpulan saya, suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau sebagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap dengan berbagai ajaran moral. Etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi manusia. Sebagaimana etika khusus membahas prinsip-prinsip dan hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, etika memiliki sudut pandang normatif, di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika sendiri mencakup beberapa berikut. Yang pertama,
bagaimana kita menjalani kehidupan yang baik. Yang kedua, hak dan tanggung jawab kita. Yang ketiga, yaitu bahasa benar dan salah. Dan yang keempat, keputusan moral, apa yang baik dan buruk. Konsep etika berasal dari agama, filosofi, dan budaya. Mereka menanamkan perdebatan tentang topik-topik seperti aborsi, hak asasi manusia, dan perilaku profesional. Sepertinya saya kira cukup untuk presentasi pada kali ini. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.